Nah ini guys, hebatnya di Malaysia, nggak ada bunyi horn sama sekali, nggak ada bunyi klakson sama sekali guys. Itu patut kita contoh guys. Katanya gue ini pengkhianat lah, ngedukung negara orang. Kerjanya memang cuma ada tulisannya aja, tulisan presiden yang paling tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Om Le Pratama guys. Buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Yang udah dukung channel ini sampai sebesar ini, terima kasih teman-teman, terima kasih sahabatku semuanya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu beserta keluarganya. Silahkan di like, di komen, di like, di share, di komen guys, di share ke teman-teman kalian. Teman-teman, kali ini gue nggak lagi untuk nge-reaction, tetapi karena gue baru balik nobar tadi sama teman-teman, nonton bareng final SEA Games 2023 Kamboja, di mana Indonesia menentang Thailand. Alhamdulillah Indonesia keluar menjadi juara dengan mengalahkan Thailand 5-2 guys. Terima kasih ya Allah, terima kasih buat teman-teman yang udah dukung, karena banyak sekali teman-teman gua, orang-orang Malaysia yang ngedukung Indonesia untuk keluar menjadi juara. Tadi banyak teman-teman Malaysia gue datang untuk menonton dan mensupport timnas Indonesia. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Indonesia dan Malaysia akan menjadi raja Asia. Terima kasih buat teman-teman semuanya, teman-teman Malaysia yang udah dukung timnas Indonesia. Alhamdulillah timnas Indonesia menjadi juara, keluar menjadi juara dan mendapatkan medali emas di tahun 2023. Alhamdulillah, gue sangat bersyukur banget. Teman-teman semuanya, berbicara tentang bola, gue jadi ingat waktu gue dihujat sama netizen Indonesia di saat Piala AFF kemarin, karena gue waktu itu kalau nggak salah pertandingan antara Malaysia dengan Thailand. Indonesia waktu itu lupa gue, kalau nggak salah udah gugur Indonesia dan Malaysia itu masuk ke semifinal. Dan gue nonton waktu lawan Thailand. Gue datang ke Stadion Bukit Jalil dan gue ngevlog di sana. Dan gue habis ngevlog, gue upload ke YouTube dan masih ada videonya. Gue upload di YouTube dan gue upload di TikTok, dan bertebaran komen di sana itu orang-orang netizen negara gue sendiri, Indonesia. Gue dihujat habis-habisan. Katanya gue ini pengkhianat lah, ngedukung negara orang, ngedukung musuhnya Indonesia, inilah itulah ini. Tetapi gue nggak mendengarkan itu semua. Kenapa? Karena tujuan gue datang ke stadion itu bukan untuk mengkhianati bangsa Indonesia, bukan untuk mengkhianati Indonesia ya. Gue datang ke sana ingin menunjukkan solidaritas kebangsaan gue, hati nurani gue. Gue datang ke sana untuk mendukung tetangga gue gitu. Karena gini, prinsip gue gini. Kalau kalau di Indonesia tetangga ya, jiran gua atau tetangga gua berhasil, kenapa tidak untuk kita dukung atau kita doakan agar mereka berhasil atau kita dukung gitu. Ya, bukannya gua untuk mengkhianati bangsa, tidak. Hanya saja gua berpikiran gini, kita ini serumpun, Indonesia dengan Malaysia harus saling support, harus saling mendukung gitu, harus saling sokong satu dengan satunya gitu. Itulah yang namanya serumpun. Kalau kita nggak saling sokong, gimana sih? Masa tiap kali di sepak bola aja mau perpecahan, di bidang ekonomi mau perpecahan, di bidang politik mau perpecahan. Sampai kapan itu terjadi? Stop, semuanya stop gitu. Mari berdamai,
Sebetulnya yang patut kita lakukan adalah Indonesia dengan Malaysia harus bersatu untuk memajukan, terutamanya memajukan Asia Tenggara. Dan gimana caranya Indonesia dengan Malaysia maju sama-sama agar apa? Islam di Nusantara tumbuh dengan baik. Artinya apa? Dalam menjaga Islam ini tidak, atau menjaga, ya, ahli sunnah wal jamaah itu tidak cukup untuk satu negara. Tapi kalau kita bersama-sama, khususnya di Nusantara ini ada Thailand, ada Indonesia, ada Brunei, ada Malaysia, ada Singapura. Kalau kita bersatu, insya Allah ahli sunnah wal jamaah akan terjaga, gitu. Dan banyak bidang-bidang lainnya yang harus kita bersama-sama. Jadi untuk apa kita bermusuhan gitu? Dan waktu itu gue tuh nggak lagi mengkhianati negara gue, nggak. Gue ngedukung Malaysia, di samping gue suka bola, di samping juga gue ingin menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu apa ya? Di saat Malaysia itu apa ya, patut kita dukung, ya harus kita dukung. Ya nggak mungkin ya, kalau seandainya Indonesia dengan Malaysia, ya gue pasti dukung Indonesia karena itu negara sendiri. Kalau seandainya di final atau di semifinal bertemu antara dua negara, Malaysia dan Indonesia, ya pasti gue dukung negara sendiri. Tapi perlu diingat, 90 menit kita masih sebenarnya bukan permusuhan tapi rival di lapangan. Setelah 90 menit di luar, kita saudara, bos. Jadi jangan sampai karena hanya sepak bola atau masalah politik atau masalah lainnya kita terpecah belah. Kita ini saudara, kita harus memegang teguh bahwa kita adalah saudara seagama, walaupun kita tidak sebangsa. Kita saudara seagama, itu yang harus kita ingat. Kita masih umat Muhammad gitu. Serumpun Nusantara harus bersatu. Kita harus maju sama-sama. Guys, sekarang gue akan membahas, ini udah persoalan bola kita tutup dulu. Kita melenceng ke persoalan budaya, dimana gue banyak belajar tentang budaya Malaysia, terutamanya di jalan raya. Ini di jalan raya, gue pertama kali ke Malaysia, gue sangat kagum banget karena gue nggak pernah nemuin di Indonesia. Jujur gue nggak pernah nemuin. Dan pertama kali gue kedatang ke sini, gue tercengang. Gue, ya Allah, ini loh Malaysia, ini loh. Kenapa Malaysia maju itu ini loh gitu. Nggak, gimana ya, mindset gue tuh, ya Allah, seperti ini Malaysia, ini patut kita contoh gitu. Contohnya di jalan, gue pertama kali ke Malaysia tuh lihat jalan, guys. Jalan macet. Macet kalau di sini apa ya, kalau macet di Malaysia itu jam. Nggak ada bunyi klakson sama sekali. Apa kalau klakson tuh horn ya. Nggak ada bunyi horn sama sekali, guys. Gue, ya Allah, ini loh Malaysia, kok bisa kayak gitu. Coba kalau di Indonesia, jam dikit tantin ton, pasti. Entah di kota besar, entah di, apalagi di kota-kota kecil, apalagi di pedesaan di desa-desa. Artinya kita apa? Jangan malu untuk mencontoh sebuah negara yang lagi maju atau lagi membaik seperti Malaysia. Gue aja merasa kagum dengan semua itu, dan gue merasa, oh, ini patut dicontohin. Dan banyak lagi cerita-cerita yang patut kita contoh di Malaysia ini. Kenapa harus gue bilang patut dicontoh? Ya karena masuk akal, dan apa ya, bukan hanya masuk akal, ya harus kita lakukan gitu. Gimana kedewasaan rakyat Malaysia, orang-orang Malaysia itu harus kita contoh, harus kita
teladani gitu. Karena baik buat kita dan baik untuk perkembangan negara kita. Banyak lah guys, gue mau cerita itu ya, banyak lah cerita-cerita yang gue kagumi deh sama Malaysia ini. Gue kagum banget sama Malaysia. Gue banyak mencontoh dari Malaysia. Banyak gue belajar dari orang-orang Malaysia. Secara tidak langsung gue belajar. Kenapa? Gue melihat, oh, gue ini baik, ini kalau kita lakukan ini baik. Ya gue ambil itu baiknya. Kenapa harus malu? Dan kenapa harus malu kita mengakui bahwa orang itu lebih baik dari kita? Ya harus kita akui agar kita ini lebih baik ke depannya. Kalau kita mau maju, kalau kita mau baik ke depan, mau sukses ke depan, ya harus kita mengakui kesuksesan orang lain dan mencontoh kesuksesan orang lain. Gitu guys. Kalau kita seperti juga sebuah negara, kalau kita mau maju seperti misalnya kalau kita mau maju seperti Malaysia, ya harus kita belajar apa sih yang dilakukan Malaysia sehingga Malaysia ini maju, sehingga Malaysia ini dikatakan negara maju gitu. Iya, dengan kerendahan hati orang-orang Malaysia tuh, enggak, kita ini sebenarnya masih belum maju tapi masih berkembang. Iya, itu menurut kalian, tapi menurut kita yang notabene-nya negara kita itu jauh dari kemajuan, ya kita dalam pikiran kita, mindset kita itu Malaysia sangat-sangatlah maju. Dan bagi gue, Indonesia harus banyak belajar dari Malaysia. Terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu beserta keluarganya di sana, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa sholawat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.